Coba dibayangkan furnitur di rumah Anda. Meja, lemari, rak buku. Kemungkinan besar bahan dasarnya itu papan partikel. Tapi pernah kepikiran nggak sih, setiap kali sebatang pohon ditebang untuk industri kayu, apa yang terjadi sama kulitnya? Seringnya ya kulit pohon itu dianggap sampah, dibuang atau dibakar gitu aja. Padahal jumlahnya itu bisa sampai 10-20% dari total berat pohon loh. Nah, itu dia. Itu limbah yang besar banget. Tepat. Nah, gimana kalau kita bisa membalikan keadaan? Gimana kalau sampah itu ternyata harta karun terpendam? Hari ini kita akan bahas sebuah penelitian yang, menurut saya luar biasa, dari Journal of Renewable Materials. Para peneliti ini nggak cuma melihat kulit pohon sebagai limbah, tapi sebagai bahan baku utama untuk bikin papan partikel yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Sihir kimia. Sihir kimia, saya suka istilah itu. Misi kita dalam pembahasan kali ini adalah mengupas tuntas gimana mereka melakukannya, dan yang lebih penting lagi, apakah produk akhir dari sampah ini bisa menandingi standar industri yang udah puluhan tahun ada? Kita akan lihat pertarungan antara perekat alami dari kulit pohon melawan perekat sintetis berbasis formaldehida. Mari kita mulai. Oke, untuk ngerti kenapa penelitian ini penting, kita harus lihat dulu masalah dengan papan partikel yang ada sekarang. Sebagian besar kan dibuat pakai perekat bernama urea formaldehida, atau disingkat UF. Mungkin Anda kenal baunya? Bau khas furnitur baru itu? Bau yang cukup tajam itu kan? Betul. Nah, bau itu sebagian asalnya dari emisi gas formaldehida. Kalau dalam jumlah kecil mungkin nggak masalah ya, tapi untuk jangka panjang dan di ruang tertutup, ini bisa jadi isu kesehatan. Belum lagi, perekat UF ini kan dibuat dari bahan bakar fosil, sumber daya yang nggak terbarukan. Jadi ada dua masalah besar di sini, kesehatan dan keberlanjutan. Disinilah para peneliti ini datang dengan ide yang brilian. Mereka mikir, kenapa kita harus bergantung pada lem sintetis kalau alam sendiri udah punya lem super? Mereka beralih ke kulit pohon, limbah dari industri kayu. Ini esensi dari ekonomi sirkular. Tepat. Nggak ada lagi yang namanya sampah, yang ada cuma sumber daya yang belum dimanfaatkan. Dan lem super yang Anda sebutkan itu punya nama kan? Betul, namanya lignin. Coba bayarkan sebatang pohon. Serat-serat kayunya yang kuat itu disatukan oleh sesuatu. Nah, lignin inilah perekat alaminya. Oh, jadi dia yang bikin pohon itu kokoh gitu ya? Fungsinya menyatukan semua serat selulosa, memberikan kekakuan dan kekuatan pada pohon. Dan menariknya, kulit pohon itu punya kandungan lignin yang jauh lebih tinggi daripada kayunya sendiri. Tunggu. Jadi, selama ini industri menebang pohon, ngambil kayunya, terus membuang kulitnya yang ternyata punya lem super di dalamnya, rasanya ironis banget kita membuang harta karun sambil beli lem sintetis. Tepat sekali. Tapi ada satu kendala, lignin dalam bentuk alaminya itu kayak raksasa yang lagi tidur. Potensinya besar, tapi dia nggak reaktif. Gak reaktif gimana maksudnya? Molekulnya punya semacam penutup pelindung kimia yang disebut gugus metoksi. Selama penutup ini ada, daya rekatnya nggak maksimal. Jadi, para peneliti ini harus menemukan cara untuk membangunkan si raksasa ini. Persis. Mereka melakukan proses kimia yang disebut demetilasi. Anggap aja ini seperti menemukan kunci untuk membuka semua penutup pelindung tadi. Dengan melepas gugus metoksi itu, mereka membuka banyak sekali titik aktif pada molekul lignin. Titik aktif. Iya, titik-titik inilah yang bisa saling mengunci dan membentuk ikatan yang luar biasa kuat saat dipanaskan. Oke, saya mulai paham konsep kimianya. Tapi, bukankah proses demetilasi ini kedengarannya rumit dan mahal? Apa ini praktis untuk dilakukan dalam skala industri besar, atau cuma sebatas keren di laboratorium aja? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget dan sering jadi penghalang inovasi ya. Dalam penelitian ini metodenya memang masih skala lab, tapi kuncinya adalah mereka membuktikan konsepnya berhasil. Oke. Seringkali begitu sebuah metode terbukti efektif, para insinyur akan menemukan cara untuk membuatnya lebih efisien dan murah dalam skala besar. Coba pikirkan, panel surya, dulu kan mahal banget, sekarang jauh lebih terjangkau. Langkah pertamanya adalah membuktikan bahwa itu mungkin. Dan itulah yang dilakukan penelitian ini. Masuk akal. Jadi ini adalah proof of concept yang sangat menjanjikan. Nah, mari kita lihat dapurnya. Gimana presisnya mereka mengubah tumpukan kulit pohon jadi papan furnitur yang siap pakai? Mereka pakai kulit pohon lamtoro kan? Betul, lam toro, pohon yang tumbuh cepat dan banyak ditemukan di wilayah tropis seperti Malaysia, tempat penelitian ini dilakukan.
Prosesnya sendiri mirip kayak bikin adonan kue, tapi dengan tekanan dan panas yang luar biasa. Adonan kue. Saya suka analogi itu. Apa aja bahan dan langkah-langkahnya? Pertama, tentu saja persiapan bahan. Kulit pohon yang udah dikumpulkan dari pohon berumur 11 tahun itu dicacah, lalu digiling sampai jadi bubuk. Tapi nggak semua bubuk itu sama, ini langkah kedua yang krusial, pemisahan ukuran. Bubuk itu diayak buat dapatin 3 ukuran berbeda. 3 ukuran. Iya, ada partikel halus kayak pasir, partikel sedang, dan partikel kasar. Kenapa harus dipisah-pisah ukurannya? Kenapa nggak dicampur aja semuanya? Nah, disitulah letak rekayasa materialnya. Kayak koki yang milih jenis potongan sayuran yang beda untuk tekstur yang beda, para peneliti ini mau tahu apakah ukuran partikel akan mempengaruhi kekuatan dan sifat papan nantinya. Oh, oke. Jadi itu salah satu variabel yang mereka teliti ya? Betul, itu pertanyaan yang sangat penting. Oke, jadi kita punya tepung kulit pohon dalam 3 ukuran, terus perekatnya? Perekatnya dibuat dari bubuk kulit pohon itu juga. Lignin diekstraksi, lalu dibangunkan lewat proses demetilasi yang kita bahas tadi. Menjadikannya perekat cair yang super reaktif. Wow, jadi bahan pengisi dan perekatnya dari sumber yang sama. Efisien sekali. Benar-benar efisien. Jadi sekarang semua bahannya sudah siap. Ada serbuk kulit pohon dalam 3 ukuran dan perekat super lengket dari lignin. Langkah berikutnya pasti menyatukan semuanya. Tepat. Adonan yang terdiri dari partikel kulit pohon dan perekat lignin itu diaduk rata, lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Disinilah ovennya bekerja. Sebuah mesin pres panas raksasa. Ditekan ya? Iya, adonan itu ditekan dengan kekuatan besar pada suhu 175 derajat Celcius selama 7 menit. Panas dan tekanan inilah yang mengaktifkan perekat lignin, membuatnya mengikat semua partikel jadi satu papan yang padat dan kuat. 7 menit yang sangat menentukan. Setelah dingin, papan itu diuji habis-habisan kan? Pastinya. Tentu saja, mereka melakukan serangkaian tes yang cukup brutal. Papan itu direndam air untuk melihat seberapa banyak air yang diserap dan seberapa tebal dia membengkak. Lalu, papan itu ditarik dan dibengkokkan sampai patah untuk mengukur kekuatannya, kelenturannya, dan seberapa kuat ikatan antar partikel di dalamnya. Oke, sekarang kita sampai di bagian pertarungan utamanya. Si pendatang baru yang ramah lingkungan dari limbah kulit pohon melawan sang juara bertahan, perekat UF yang sudah menguasai pasar puluhan tahun. Semua orang pasti ngira perekat alam ini bakal kalah telat. Tapi hasil pengujiannya? Sama sekali nggak terduga. Ini benar nggak terduga. Mari kita fokus ke papan yang dibuat dari partikel paling halus dulu ya, karena disitulah perbandingan paling adil bisa dibuat. Untuk sifat fisiknya, seperti reaksi terhadap air, hasilnya bisa dibilang imbang. Imbang. Secara statistik, perbedaannya sangat kecil. Jadi nggak ada pemenangnya gitu. Nggak sesederhana itu. Kalau kita lihat detailnya, ada cerita yang lebih menarik. Papan lignin memang menyerap air sedikit lebih banyak saat direndam. Tapi, dalam kondisi kering sehari-hari di dalam ruangan, papan ini justru yang paling kalem. Maksudnya, ukurannya paling nggak gampang berubah. Oh gitu. Saat udara di sekitarnya kering, papan ini nggak menyusut atau melengkung. Jadi, stabilitas dimensinya justru lebih bagus. Wah, itu keunggulan yang nggak terduga. Jadi, untuk furniture di rumah yang lingkungannya cenderung kering dan stabil, papan lignin ini lebih bisa diandalkan supaya nggak melengkung. Tepat. Ini menunjukkan bahwa nggak ada satu material yang sempurna untuk semua kondisi. Masing-masing punya keunggulannya sendiri tergantung di mana ia akan digunakan. Oke, itu dari sisi ketahanan air. Terus gimana dengan kekuatannya? Disinilah ada kejutan terbesar kan, katanya? Betul. Saya penasaran apakah papan dari limbah ini cukup kuat? Itu juga pertanyaan saya. Lebih dari cukup. Soal kelenturan atau elastisitas, papan dari kulit pohon ini juaranya. Bedanya jauh banget. Seberapa jauh? Para ilmuwan mengukurnya dengan sesuatu yang disebut modulus elastisitas, anggap aja ini skor kelenturan. Papan lignin dapat skor 522, sementara perekat biasa cuma 385. Wah, itu perbedaan yang besar. Artinya apa dalam prakteknya? Kalau lebih lentur itu lebih bagus atau gimana? Artinya, papan ini nggak gampang patah saat sedikit ditekuk. Mirip kayak penggaris plastik yang lebih fleksibel dibanding penggaris kayu. Ini bisa sangat berguna untuk aplikasi yang butuh sedikit kelenturan. Oke. Namun, ada imbal baliknya.
Kekuatan ikatan internalnya, seberapa kuat partikel-partikel itu saling nempel, sedikit lebih rendah dari UF. Jadi dia lebih lentur, tapi mungkin sedikit lebih mudah terkelupas kalau ditarik. Jadi apa kesimpulan dari pertarungan ini? Kayaknya ini bukan kemenangan KO ya, tapi lebih seperti kemenangan angka yang mengejutkan bagi si pendatang baru. Tepat sekali. Ini yang paling penting. Kita nggak perlu lagi milih antara ramah lingkungan dan berkualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan sedikit rekayasa kimia, limbah kulit pohon bisa menghasilkan material yang nggak cuma setara, tapi dalam hal kelenturan justru mengalahkan standar industri. Standar yang udah puluhan tahun mengandalkan bahan bakar fosil, ini mengubah permainan. Itu benar-benar mengubah cara pandang. Sekarang, mari kita beralih ke variabel kedua yang diuji, ukuran partikel. Tadi Anda bilang mereka bikin papan dari partikel halus, sedang, dan kasar. Semuanya pakai perekat lignin. Apa pengaruh ukuran ini? Pengaruhnya ternyata besar banget, terutama pada kekuatan. Hasilnya sangat jelas dan konsisten. Semakin halus partikelnya, semakin kuat papannya. Tunggu dulu. Logika saya bilang partikel yang lebih besar dan kasar seharusnya lebih kokoh kan? Kayak batu bata yang lebih besar dari pasir. Kenapa di sini kebalikannya? Itu intuisi yang wajar, tapi di sini sains material bekerja sedikit berbeda. Kuncinya bukan di ukuran satu partikel, tapi di gimana jutaan partikel itu saling berikatan. Coba bayangin, Anda mau bikin kopi manis. Anda punya satu bongkah gula batu besar dan gula pasir dengan berat yang sama. Mana yang lebih cepat larut dan menyatu dengan kopi? Ya, jelas gula pasir. Kenapa? Karena butirannya kecil-kecil, jadi lebih banyak yang kena air kopinya. Tepat, karena gula pasir terdiri dari butiran-butiran kecil yang total luas permukaannya jauh lebih besar daripada satu bongkah gula batu. Setiap butir kecil itu disentuh oleh air kopi dari segala sisi. Hal yang sama persis terjadi di sini. Partikel kulit pohon yang halus punya total luas permukaan yang luar biasa besar. Ini berarti ada jauh lebih banyak area bagi perekat untuk nempel. Jadi setiap partikel mungil itu seolah-olah dipeluk oleh perekat dari semua sisi, menciptakan jaringan ikatan yang sangat rapat dan kuat. Tepat sekali. Selain itu, partikel halus bisa tersusun jauh lebih padat, kayak menyusun pasir dibanding kerikil. Hampir nggak ada celah atau rongga udara di dalamnya. Hasilnya adalah papan yang sangat padat, homogen, dan kuat secara mekanis. Papan dari partikel halus punya skor kelenturan, kekuatan patah, dan ikatan internal yang paling tinggi. Seberapa jauh sih bedanya dengan yang partikel kasar? Signifikan. Jauh sekali. Jauh sekali. Sebagai contoh, kelenturan papan dari partikel kasar itu 50% lebih rendah daripada papan dari partikel halus. Kekuatannya anjlok. Wow. Tapi, partikel kasar punya satu keunggulan, stabilitas dimensi dalam kondisi kering. Karena partikelnya besar dan nggak serapat yang halus, ia nggak terlalu rentan terhadap penyusutan. Jadi, ini soal pilihan lagi ya. Kalau Anda butuh kekuatan maksimal untuk rak yang nahan beban berat, pilih partikel halus. Tapi kalau Anda bikin panel dinding besar, yang prioritasnya adalah nggak melengkung, mungkin partikel kasar ada gunanya. Benar. Ini seperti punya resep yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Ini bukan lagi sekedar membuat papan, tapi merancang material dengan sifat-sifat spesifik untuk tujuan tertentu. Anda menangkap esensinya. Baik, setelah pembahasan yang sangat mendalam ini, rasanya kita perlu merangkum beberapa hal terpenting yang bisa kita bawa pulang. Tentu, poin pertama yang paling mendasar, kulit pohon bukan lagi sampah. Penelitian ini membuktikan bahwa limbah industri kehutanan bisa diubah jadi produk bernilai tinggi. Ini langkah raksasa menuju industri yang lebih berkelanjutan. Poin kedua, perekat dari lignin yang dibangunkan ini adalah alternatif yang sangat nyata untuk perekat sintetis. Dia nggak cuma ramah lingkungan, tapi performanya bisa diadu, bahkan unggul dalam hal kelenturan. Ini mematahkan mitos bahwa produk hijau pasti lebih lemah. Dan poin ketiga, detil itu penting. Ukuran partikel sesuatu yang mungkin kedengarannya sepele, ternyata jadi faktor penentu kekuatan akhir produk. Partikel halus menghasilkan papan yang kuat, sementara partikel kasar menawarkan stabilitas. Ini membuka pintu bagi kustomisasi material di masa depan. Setelah semua ini, ada satu pemikiran terakhir yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Betul. Penelitian ini kan fokusnya pada kulit pohon lamtoro. Sekarang,
Coba perluas imajinasi Anda. Bagaimana jika proses yang sama bisa diterapkan pada limbah biomasa lainnya yang melimpah di sekitar kita? Sekam padi dari sawah, ampas tebu dari pabrik gula, atau bahkan kulit buah-buahan seperti kulit durian yang menumpuk di pasar. Apakah itu berarti kita bisa menciptakan material yang benar-benar baru dengan mencampur bahan-bahan ini? Mungkin mencampur partikel kulit pohon yang kasar untuk stabilitas dengan partikel sekam padi yang halus untuk kekuatan? Tepat sekali. Kita bisa jadi arsitek material, merancang papan yang ringan tapi kuat untuk industri dirgantara dari satu jenis limbah. Merancang panel akustik penyerap suara dari limbah lain yang lebih berpori. Ini membuka jalan bagi sebuah bidang sains material di mana kita nggak lagi melihat limbah sebagai masalah, tapi sebagai palet bahan baku untuk menciptakan produk generasi baru. Pertanyaannya, bukan lagi apa yang bisa kita buat dari kayu, tapi apa yang bisa kita rancang dari semua biomasa yang selama ini kita abaikan?